Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk poin-poin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas BDP atau Big Data Protocol sesuai dengan requestan dari Mbak Vivi. Kita akan bahas ya, apakah bagus untuk long term atau tidak. Nah, BDP hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1.169, marketnya sedikit turun 3,55%. Kalau kita perhatikan, BDP ini token yang bisa dibilang masih cukup kecil likuiditasnya. Dia termasuk micro cap, teman-teman. Token yang bisa dibilang nggak terlalu banyak orang yang memperdagangkan. Volume perdagangannya pun cenderung masih volatile, mungkin karena disebabkan karena tokennya masih cenderung baru ya. Jadi Big Data Protocol, kalau kita lihat dari informasinya di sini, merupakan sebuah protokol dengan kekuatan liquid marketplace dan juga komersial valuable data. Kalau kita langsung masuk ke websitenya, kita akan dapat informasi soal Big Data Protocol. Ini merupakan powering marketplace for AI and investment data. Mereka juga berbasiskan dengan DeFi protocol yang bisa atau yang support beberapa platform seperti ya platform liquidity pool, kemudian juga ada staking. Jadi token ini menawarkan beberapa layanan seperti layanan staking, ya BDP staking. Oh, ini kita bisa masuk langsung, teman-teman. Ini adalah token-token yang support, ya. Ada Wrath It Pool, kemudian ada Wrath BTC Pool, ada USDT Pool, kemudian ada Link Pool dan lain sebagainya. Ini DeFi yang mereka punya. Decentralized finance itu mirip seperti perbankan, teman-teman, tapi dia sifatnya decentralized, tidak dipegang oleh terpusat. Kemudian mereka juga menawarkan yang namanya liquidity pool atau LP ya. Ini berdasarkan dengan dua pair token sekaligus, BDP ETH, kemudian B Alpha ETH liquidity pool. Ini juga support, kemudian juga ada redeem B Alpha for database. Jadi project mereka ini sebenarnya berbasiskan dengan marketplace. Kita belum tahu marketplace-nya yang dimaksud apa, apakah NFT kah atau marketplace-nya adalah DeFi ini ya, teman-teman. Kemudian mereka berbasiskan AI investment data. Ya itu sih, kalau kita lihat dari token yang dia miliki. Nggak terlalu banyak informasi dari token ini, teman-teman. Kalau kita cek langsung dia di bagian pergerakan harga ya, ini kita bisa cek dia big data menggunakan Get.io dengan chart dari Get.io. Sementara itu kita akan lihat dulu dia dari apa namanya Etherscan. Di sini kita bisa lihat nih teman-teman, apakah tokennya banyak dipegang oleh asing, dipegang oleh retail atau dipegang oleh whales. Kalau kita perhatikan dari kontrak yang pertama itu sekitar 12%. Ini lumayan besar ya untuk kepemilikan tokennya. Kalau kita lihat dari kontrak yang nomor satu ini terus melakukan distribusi tokennya sejak 2021. Oh, token ini udah rilis dari 2021 loh, teman-teman. Terus mengalami penurunan ya sampai sekarang. Jadi didistribusikan secara bertahap ke market. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2, teman-teman bisa perhatikan ini justru berkebalikan ya, dari 2021 dia terus melakukan akumulasi, tapi mentok sampai 2021 aja. Setelah itu tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau kita lihat dari wallet nomor 3, ini dipegang oleh retail, ada di wallet Maxi dengan kepemilikan 7%. Kalau kita lihat dari jumlah chartnya, ini sempat mengalami distribusi barang di Oktober 2022, ada dump, kemudian marketnya kembali rally di 2023 ini. Perlahan-lahan retail mulai mencicil beli, teman-teman. Terus dari Get.io sendiri, sama, kurang lebih 7% kepemilikannya. Bila kita lihat, di sini terjadi volatilitas, artinya banyak orang yang memanfaatkan volatilitas dari para token ini untuk trading jangka pendek. Sementara itu kalau dari CMC kita bisa cek langsung dia di bagian analitik. Di sini kita bisa lihat nih apakah whales-nya lagi melakukan akumulasi atau enggak. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa whales itu semakin lama semakin mengurangi porsi daripada token ini. Teman-teman bisa perhatikan ya di layar kalian itu ada spot atau titik warna kekuning-kuningan, teman-teman. Oranye kekuning-kuningan itu adalah jumlah kepemilikan alamat whales. Dilihat bisa mulai dari 18 di September 2022, ini 18, 17,
Kemudian sempat naik tuh sampai kisaran 73. Naik, terus turun, ya kan? Turun 73, turunnya sekarang sampai di 8 saja. Jadi bisa dibilang Wheels-nya udah melakukan distribusi barang. Nah, senada dengan itu, kepemilikan Wheels atau paus juga kelihatan di sini. Wheels itu diibaratkan dengan warna biru, teman-teman. Sebelumnya dia punya sekitar kepemilikan 38 juta ya, terus mengalami penurunan ke 32 juta. Sementara yang naik justru retail. Terus di bagian alamat menurut waktunya, ini juga dia lebih banyak dipegang oleh crosser akhirnya, teman-teman. Jadi crosser ini naik jumlahnya. Crosser itu adalah orang yang trading, jual beli, jual beli, jual beli gitu, teman-teman. Ya, jadi lebih banyak yang trading yang masuk ke sini karena memanfaatkan volatilitas dari tokennya. Jadi alih-alih investor masuk, justru trader yang masuk. Apakah menarik untuk invest? Kalau teman-teman perhatikan dari chartnya ya nyungsep parah teman-teman sejak 2021 sampai sekarang. Ya, sayang sekali dia listing di waktu bear market ya, sehingga kalau kita lihat dari progres pergerakannya cenderung turun cukup parah. Kemarin sempat naik spike cukup tinggi teman-teman, tapi ya nggak berlangsung lama pergerakannya kembali mengalami koreksi. Kalau menurut saya sih untuk sebuah token yang listing udah cukup lama ya dari 2021 sampai 2023 seperti sekarang ini, mestinya sih dia bisa lebih banyak lagi pasarnya teman-teman, nggak cuma sebatas ini. Ini kan action-action yang ya bisa dibilang sangat-sangat welcome sama yang namanya meme token, token-token kecil, Maxi, Get.io itu welcome banget. Dia harusnya bisa masuk ke pasar yang lebih besar seperti mungkin ke Coinbase atau ke Gemini atau mungkin bisa ke KuCoin atau ke Binance paling bagus teman-teman. Tapi selama 2 tahun berselang nggak bisa growth ke sana. Which is artinya ya bukan terlalu hal yang bisa dibanggakan. Kalau dari pergerakan harga sih gitu ya, dia sempat spike naik tapi sekarang overall dia udah turun. Tadi kita udah bahas soal whales, apakah whalesnya akumulasi atau enggak. Ternyata enggak, whales justru buang barangnya teman-teman, dan yang masuk ya spekulan. That's why harganya agak susah buat naik teman-teman. Karena kalau kita lihat terakhir kali dia naik itu di Februari, Januari sampai Februari. Ya kan naik lumayan sangat signifikan. Tapi setelah itu ya melempem kembali. Kalau teman-teman masuk ya resikonya teman-teman akan melihat pergerakan harga yang cenderung downtrend kembali ya, sampai ada momentum whales-nya olah lagi marketnya, ditendang naik ke atas lagi. Di sana mungkin baru kita bisa menemukan profit teman-teman. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangannya kecil, terus smart money juga kosong, dari indikator RSI sih naik dan turun ya, tapi overall sih pergerakannya cenderung dalam posisi downtrend yang bertahap. Ya memang sih kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri juga cenderung downtrend, jadi kita nggak bisa nyalahin token ini aja yang turun, tapi mayoritas altcoin juga rata-rata memang pada tertekan. Tapi kalau menurut saya buat invest, menurut saya nggak terlalu menarik lah. Dari Twitter ya, ini mereka kita bisa lihat engagementnya banyak atau enggak. Teman-teman, mereka punya 20.000 pengikut. Terakhir kali mereka nge-tweet itu di 4 Agustus, which is masih jalan ya projectnya. Tapi yang lihat, yang mantau nggak terlalu banyak. 4.000 orang, 3.000 orang, jadi sedikit lah yang melihat potensial dari proyek ini. Jadi gitu sih yang bisa teman-teman pertimbangkan, dan semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau berdiskusi bisa sama-sama join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman, dan akhir kata saya Andre. Makasih.